Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mari kita dengarkan renungan yang tertulis dari Lukas 15 ayat 1 sampai yang ke-10. Saya akan membacakan untuk kita semua. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab domba-dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara, siapa yang waktu kecil pernah tersesat jalan atau pernah hilang ketika sedang berpergian? Bagaimana rasanya ketika kita bisa jumpa lagi dengan orang tua atau keluarga? Dan siapa yang pernah kehilangan sesuatu benda atau uang, namun suatu saat akhirnya juga jumpa kembali? Bagaimana perasaan kita? Saudara, firman Tuhan hari ini berbicara tentang perumpamaan tentang domba yang hilang. Ketika itu datanglah pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Seperti biasanya, mereka datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Namun bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dan berkata, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Kemudian Yesus memberikan perumpamaan kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang punya 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia akan meletakkannya di atas bahunya dengan gembira, dan setibanya di rumah ia akan berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu sudah kutemukan. Dan Yesus berkata kembali kepada mereka, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertolongan. Saudara, melalui pembicaraan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat terhadap orang-orang berdosa, serta sikap Yesus terhadap orang-orang berdosa itu, maka ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Yang pertama, Kristen yang sejati pasti memiliki mental yang sehat. Menurut pakar psikologi, orang yang memiliki mental yang sehat, maka ia memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Ia pasti dapat menerima kekurangan dan kelemahan diri sendiri, dan juga menerima kelemahan dan kekurangan orang lain, sehingga terwujudlah rasa damai dan sukacita di hati. Orang yang memiliki mental yang sehat, ia tidak memandang rendah orang lain dan tidak memandang diri sendiri lebih baik dari orang lain. Orang yang memiliki mental yang sehat, maka ia akan mampu menerima orang lain apa adanya dengan penuh kekeluargaan. Saudara, ada orang yang rajin ibadah setiap minggunya, rajin berdoa, aktif dalam paduan suara, serta rajin mendengarkan firman Tuhan. Namun ia tidak suka bergaul dengan orang-orang jahat. Misalkan seperti pemabuk, penjudi, pencopet, koruptor, dan lain-lain. Ia tidak mau duduk bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak mau bersalaman dengan mereka. Mereka tidak mau datang ke rumah mereka. Dan mereka tidak mau berkomunikasi dengan mereka. Ada orang yang rajin ibadah, rajin berdoa, aktif dalam kegiatan gereja. Namun mereka juga aktif mencari kesalahan-kesalahan dan kekurangan orang lain. Kalau ngobrol sama orang lain, pasti membicarakan kekurangan orang lain, membicarakan kelemahan orang lain. Saudara, orang yang sakit mental dapat terlihat dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Ia suka marah-marah, ia suka mencari kesalahan dan kelemahan orang lain. Ia tidak mau bersalaman, tidak mau menyapa, tidak peduli dengan perasaan orang lain, tidak peduli dengan keadaan orang lain.
Bicaranya tidak disaring, asal dikatakan tanpa memikirkan apakah perkataannya itu baik atau tidak. Ia hanya mementingkan dirinya sendiri dan keuntungannya sendiri. Yesus menunjukkan karakter dan pribadi yang memiliki mental yang sangat sehat. Yesus tidak memilih-milih teman untuk bergaul. Justru ia bergaul dan makan bersama dengan orang-orang yang dianggap dunia sebagai sampah atau pendosa, seperti penzina, pemabuk, pencuri, pemungut cukai, penghalau, dan lain-lain. Bahkan orang-orang seperti itu justru senang bergaul dengan Yesus, meminta pengajaran dan masukan dari Yesus. Dengan perbuatan Yesus ini, kita diingatkan dan diajarkan untuk jangan seperti orang-orang Farisi dan para ahli teologi yang tidak memiliki mental sehat, di mana mereka tidak mau bergaul dengan orang-orang pendosa dan orang-orang yang sesat. Mereka tidak mau menerima kelemahan dan kekurangan orang lain dan menganggap dirinya lah yang paling benar dan paling baik. Dengan sikap seperti itu, banyak orang-orang yang tidak dapat berdamai dan bersukacita dengan orang lain dan terjebak dengan kesombongan rohani. Karena itu, milikilah mental yang sehat agar kita mendapat hati yang damai dan penuh sukacita dengan cara memelihara hubungan yang baik dengan sesama, bisa menerima kelemahan dan kekurangan diri sendiri dan juga orang lain. Pelajaran yang kedua yang bisa kita lihat adalah kasihilah setiap orang tanpa memandang latar belakang, suku, dan ras. Mulai dari TK sampai tingkat perguruan tinggi pada umumnya, kita sudah diajarkan untuk bersaing, yaitu dengan sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia, yaitu SKS, Satuan Kredit Semester. Dengan sistem ini, mahasiswa dimungkinkan untuk memilih sendiri mata kuliah yang akan ia ambil dalam satu semester. SKS digunakan sebagai ukuran. Yang pertama, besarnya beban studi mahasiswa. Yang kedua, besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha belajar mahasiswa. Yang ketiga, besarnya usaha belajar yang diperlukan mahasiswa untuk menyelesaikan suatu program, baik program semesteran maupun program lengkap. Yang keempat, besarnya usaha penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga pengajar. Seorang mahasiswa dapat dinyatakan lulus apabila telah menyelesaikan jumlah SKS tertentu. Misalkan program sarjana atau S1 mempersyaratkan mahasiswanya untuk menyelesaikan 144 sampai 160 SKS. Program D3 mempersyaratkan 110 sampai 120 SKS. Dengan sistem pendidikan seperti ini, sadar atau tidak sadar, sebenarnya kita sudah diajarkan untuk bersaing dan tidak mengambil pusing memikirkan orang-orang yang gagal dan yang memiliki nilai yang rendah. Konsep pemikiran ini berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, bahkan sampai kehidupan beragama, di mana jika ada orang-orang yang sesat atau orang yang melakukan dosa, kita tidak mengambil pusing, bahkan cenderung mengabaikan. Dan yang parahnya adalah kita sering menganggap orang-orang yang seperti itu tidak pantas mendapatkan upah di surga. Mereka pantas gagal atau menerima hukuman dari Tuhan. Berbeda dengan sistem pendidikan yang sudah maju, misalkan negara Finlandia dan juga Amerika. Mereka lebih menekankan kolaborasi daripada nilai atau persaingan, sehingga mereka memiliki hati yang peka terhadap teman-temannya yang gagal dan yang tertinggal dari rombongan. Saudara, ada orang yang mengaku Kristen, namun sangat rendah rasa kepeduliannya terhadap keadaan orang lain. Tidak peduli terhadap orang-orang miskin, tidak peduli terhadap orang-orang susah dan kesulitan, tidak peduli terhadap orang-orang yang tidak baik, tidak peduli terhadap gereja. Mereka hanya mengasihi orang yang mengasihi mereka. Mereka hanya memberikan bantuan pada orang yang berbuat baik kepada mereka. Mereka tidak peduli apakah orang lain susah atau sedang dalam keadaan terpuruk. Yang mereka kasihi adalah orang yang mengasihi mereka dan yang baik kepada mereka. Tuhan Yesus mengajak kita untuk mengasihi setiap orang tanpa memandang latar belakang atau masa lalu atau yang dianggap sebagai orang-orang yang tersesat. Yesus mengajarkan kita untuk peduli terhadap setiap orang, terlebih orang-orang yang telah dan yang sedang jatuh ke dalam dosa. Yesus tidak melihat seberapa besar prestasi kita dan seberapa besar karya yang telah kita buat, namun Tuhan melihat sudah seberapa banyak belas kasihan dan kepedulian yang kita berikan kepada orang lain. Tuhan Yesus tidak bangga jika ada orang yang hilang dan sesat, namun Yesus sangat bersuka cita jika ada satu orang yang kembali bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Yesus mengajarkan kepada kita tentang kepedulian dan belas kasihan, bukan persaingan. Begitu juga dengan kita para pengikut Kristus. Milikilah belas kasihan dan rasa kepedulian terhadap orang-orang yang telah hilang,
Jangan kucilkan dan jangan hakimi. Carilah mereka-mereka yang sudah jauh dari Tuhan, dan ketahuilah bahwa pertobatan jauh lebih berarti daripada orang yang tidak bertobat, sebab pertobatan akan membawa mereka kepada keselamatan dan kehidupan kekal. Amin.